Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, Ayah, Bunda semuanya. Mohon maaf, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Udah jelas, Pak. Oke. Nah, mungkin apa di layar Bapak, Ibu semuanya sudah tampil mungkin materi yang akan kami sampaikan? Ya, kita mulai aja mungkin Bapak, Ibu ya. Selamat malam Bapak, Ibu semuanya. Sebelum kita mulai, kami dari Bimbingan Belajar Sony Suguma College mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kebersediaan Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan sosialisasi sukses masuk PTN bersama SSC. Nah, tapi sebelum saya mulai, tidak lupa kami dari Bimbingan Belajar Sony Suguma College juga mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah, yaitu SMA Islam Terpadu Asifa Jalan Cagak yang telah memfasilitasi pertemuan online malam hari ini. Ya, kami atas nama Bimbingan Belajar Sony Sugma College, ini adalah sesuatu yang membanggakan, mengembirakan buat kami, dan kesempatan yang luar biasa malam ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya meskipun melalui Zoom meeting. Nah, izin dari kami sebelum memulai seperti apa sukses masuk PTN bersama, izin untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya nama lengkap gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Hari Setiadi. Nah, kebetulan saya mewakili Bimbel Sony Sugma College dan saya di Bimbel SCC ini sebagai koordinator marketing. Nah, untuk pertemuan malam hari ini atau sosialisasi malam ini, insya Allah saya yang akan memandu langsung seperti apa program sukses masuk PTN bersama Bimbel SCC ini. Nah, untuk materinya seperti apa nanti akan saya sampaikan di slide yang sudah saya siapkan dan barangkali ada nanti pertanyaan atau ada hal-hal barangkali Bapak Ibu semuanya ingin disampaikan atau unek-unek yang ingin disampaikan boleh mungkin di saat sesi tanya jawab seperti itu. Nah, mungkin kita mulai aja untuk mengefektifkan waktu karena ya waktu kita juga tidak banyak Bapak Ibu ya. Ditambah sudah malam, barangkali setelah ini Bapak Ibu masih ada kegiatan atau istirahat. Nah, seperti itu. Jadi langsung saja kita mulai untuk sukses masuk PTN bersama Bimbel Sony Sugma College. Kita mulai. Ya. Nah, dalam program sukses masuk PTN ini mungkin seperti Bapak Ibu semuanya ketahui, untuk masuk perguruan tinggi negeri ya itu ada 3 seleksi gitu ya. Ada SNBP, SNBT, dan seleksi mandiri. Nah, setiap seleksi ini yang pasti punya daya tampung atau kuotanya masing-masing dengan persaingan ya punya karakteristik masing-masing juga gitu ya. Tapi secara umum ketika putra-putri kita semuanya siap, insya Allah bisa tembus di perguruan tinggi negeri. Nah, tapi dengan catatan mungkin kalau kita anggapnya kalau itu rezekinya gitu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi yang terpenting adalah rezekinya, tapi tidak ada salahnya untuk kita terus berusaha sebagai bagian dari ikhtiar. Nah, tapi seperti apa sukses masuk PTN di SCC itu untuk mempersiapkan SNBP, SNBT, dan seleksi mandiri, ini mungkin yang akan saya sampaikan, gitu ya. Nah, dalam program yang ingin kita tawarkan dari SSC dengan SMA Islam Terpadu Asifa Jalan Cagak ini seperti apa? Mungkin ini beberapa target yang kita siapkan atau yang kita rencanakan. Yang pertama, siswa SMA IT Asifa memiliki roadmap yang jelas untuk lulus ke perguruan tinggi negeri favorit. Yang kedua, SMA IT Asifa memiliki reputasi kelulusan ke PTN yang tinggi, itu di kisaran minimal 90%. Dan yang ketiga, SMA IT Asifa menjadi mitra pendidikan masyarakat yang kredibel dan terpercaya. Nah, ini adalah target program sukses masuk PTN SSC bersama SMA IT Asifa Jalan Cakap. Nah, kemudian, nah, apa alasan SSC menjadi partner terbaik? Nah, di sini kami mempunyai 5 alasan kenapa SSC bisa menjadi partner terbaik dalam tadi target untuk meraih
sukses di PTN. Nah, yang pertama, reputasi kelulusan SSC ini tinggi. Nah, untuk di tahun 2025, kelulusan kita di 92% untuk yang lulus di PTN. Nah, untuk PTN-nya menyebar, ada yang di Bandung, di luar Bandung gitu ya, bahkan di luar Jawa pun ada. Nah, tapi kelulusan ini khusus untuk SSC di Kota Bandung saja. Jadi siswa yang mendaftar di SSC Bandung itu di tahun 2025 kelulusannya 92%. Itu adalah alasan pertama. Yang kedua, setiap siswa dipantau secara personal oleh wali kelasnya. Jadi kelas atau bimbingan belajar di SS ini, setiap kelas itu mempunyai wali kelasnya masing-masing. Nah, wali kelas ini akan memantau dan ya bukan memantau aja, tapi akan melihat dan membuat progres belajar sampai rencana belajarnya seperti apa untuk mengejar targetnya, gitu ya. Jadi di awal itu biasanya ada komunikasi antara wali kelas dengan siswa dan orang tua, targetnya apa, gitu ya. Jadi misalnya PTN-nya, kemudian jurusannya, nah targetnya itu adalah target di akhir. Tapi dibuat dalam rencana belajar dan progres setiap bulannya itu yang akan disampaikan dan dipantau oleh wali kelas dan diskusi bersama siswa dan orang tua. Itu yang kedua. Yang ketiga, siswa belajar dengan guru yang mempunyai kualifikasi atau standar tinggi versi SSC, Bapak Ibu ya. Jadi standar tinggi di SSC ini, guru itu selalu setiap tahun akan ada pelatihan-pelatihan, terutama ketika ada kebijakan terbaru itu sudah otomatis akan ada pelatihan tersendiri. Tapi ketika tidak ada perubahan kebijakan, tetap guru kita standarnya kita naikkan. Jadi pemahamannya itu terus kita tingkatkan, cara mengajarnya juga terus kita perbaiki, dan komunikasi dengan siswa pun kita perbaiki. Jadi semuanya kita buat guru itu dengan standar yang tinggi. Nah, untuk membuat standar tinggi ini setiap bulan itu minimal setiap bulan itu akan ada kaizen gitu ya di SCC untuk guru-guru semua mata pelajaran. Nah, alasan keempat, berpengalaman dan berkualitas. Nah, kenapa? Karena SSC berdiri dari tahun 1991. Nah, itu alasan keempat. Dan yang kelima, cabang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Meskipun belum seluruh kota, tapi alhamdulillah kita sudah di beberapa kota sudah ada SSC. Nah, ini 5 alasan SSC menjadi partner terbaik dalam meraih kesuksesan di perguruan tinggi negeri. Nah, kemudian, proses dan fasilitas belajar siswa di SSC ada apa saja dan seperti apa? Nah, ini yang pertama, di SSC ada yang disebutnya GCU atau General Check Up, atau untuk lebih memudah memahaminya, GCU ini sering kita sebutnya seperti tes pemetaan dasar. Jadi, siswa yang mendaftar di SSC itu akan kita tes pemahaman dasarnya terkait literasi dan numerasi. Seperti itu, dan untuk siswa yang memenuhi standar minimal kita, maka dia sudah siap secara kemampuan untuk mengikuti pelajaran. Nah, tapi yang kurang memenuhi standar akan ada treatment untuk mencapai batas minimal. Nah, jadi treatment, kemudian tes lagi, GCU ulang gitu ya. Ketika lulus, itu sudah bisa. Tapi meskipun GCU lulus atau belum, tetap proses belajar selanjutnya akan ada. Jadi GCU ini supaya ya kemampuan dasarnya terus mengalami perbaikan. Nah, jadi kalau GCU ulang pertama itu belum lulus, maka akan ada treatment lanjutan lagi. Biasanya kita maksimal di 2 kali GCU. Nah, seperti itu yang pertama. Yang kedua, KBM atau kegiatan belajar mengajar. Ketiganya ada KLM, kaji latih mandiri. Jadi KBM itu seperti biasa sesi belajar di kelas sifatnya wajib dengan durasi biasanya di SSC itu satu sesi adalah 75 menit. Nah, untuk KLM ini kita kenalnya kaji latih mandiri. Jadi kaji latih mandiri ini salah satu bentuk layanan program yang berisi kumpulan soal-soal latihan yang di mana siswa itu harus mengerjakan secara mandiri. Dan kita punya target setiap bulan siswa itu harus mengerjakan berapa soal untuk setiap mata pelajaran, gitu ya. Baik untuk TKA ataupun UTBK. Tapi kita concern utamanya sebenarnya di persiapan UTBK.
Kemudian ada tryout simulasi. Nah, jadi tryout simulasi ini adalah salah satu evaluasi dari kegiatan belajar. Nah, untuk tryout simulasi, kita orientasinya kenapa seperti ada kata simulasi? Karena kita setting untuk di Bandung ini seperti ujian sebenarnya. Jadi tryout ini di lokasi SSC, kemudian dilakukan secara offline di depan perangkat masing-masing. Jadi perangkat yang digunakan itu minimal tablet. Tapi dominan kita menggunakan laptop. Kenapa? Tadi ada kata simulasi. Jadi siswa harus diberikan perangkat yang akan digunakan mirip dengan UTBK sebenarnya. Selain tadi di lokasi, kemudian perangkat, ada juga pengawas. Dan di ruangan itu maksimal hanya 10 peserta. Jadi siswa itu akan disebar ke beberapa ruangan dengan posisi kita setting mereka untuk meminimalisir kerjasama. Nah, tapi dengan sistem pengerjaannya secara online melalui website kami gitu ya. Jadi website. Jadi untuk tryout kita semuanya basisnya melalui website bukan aplikasi, jadi tidak perlu instalasi di perangkat masing-masing. Itu adalah proses dan fasilitas belajar yang keempat. Yang kelima ada KTW atau kelas tambahan wajib. Nah, kelas tambahan wajib ini ada kata wajib untuk siapa kelas tambahan ini wajibnya adalah tindak lanjut dari hasil tryout. Jadi untuk siswa yang belum memenuhi standar minimal itu wajib mengikuti kelas tambahan, gitu ya. Nah, jadi untuk tryout itu misalnya hari Sabtu, tryout di SSC itu biasanya hari Sabtu atau Minggu. Nah, KTW itu dilaksanakan 1 minggu setelah tryout dilaksanakan. Jadi ada rentang waktu 1 minggu. Nah, untuk KTW-nya ini setiap siswa itu bisa jadi yang kelas tambahannya materinya berbeda-beda. Tergantung komponen tes mana yang masih mengalami kekurangan atau belum memenuhi standar. Seperti itu. Jadi KTW kita lakukan biasanya di hari Sabtu. Kemudian ada seminar motivasi untuk memotivasi siswa dalam mengejar impian atau targetnya, yaitu lulus PTN dengan jurusan yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada BK atau ini kita sebutnya sebenarnya KBK ya, kelas bimbingan konseling. Jadi untuk menguatkan hasrat, minat, kemudian memperkuat targetnya, nah ini bimbingan konseling ini ada layanan untuk konsultasi dan punya rencana belajar yang lebih terarah. Karena setiap siswa itu punya target yang berbeda-beda. Nah, kemudian ada ke-8 K2S atau kita sebutnya konsultasi kelulusan siswa. Nah, jadi K2S ini adalah bagian yang menjelang final atau menjelang akhir dalam proses pendaftaran UTBK SNBT. Nah, jadi semua rekam jejak siswa gitu ya dari awal kemudian sampai akhir. Jadi akan dikonsultasikan di K2S ini kira-kira peluang yang lulus terbesarnya kemana seperti itu. Tapi tidak memungkiri pilihannya ada pilihan sesuai dengan target utamanya. Nah, pilihan keduanya itu mungkin yang bisa disiasati berdasarkan data kemampuan siswa. Nah, itu ke-8 K2S, yang ke-9 ini untuk refresh gitu ya. Kita ada kegiatan edu trip atau outing class. Nah, ini kegiatannya untuk yang program belajar secara offline. Seperti itu proses dan fasilitas belajar siswa di SSC. Nah, kemudian general check up, nah ini lebih detail lagi. Jadi general check up itu tes diagnostik untuk mengukur kesiapan siswa dalam memahami materi UTBK yang berbasis penalaran. Jadi tadi dominan literasi dan numerasi, tapi di sini basisnya adalah penalaran. Nah, ini jadi kapan akan ada treatment atau tidak? Nah, ini. Jadi siswa dengan nilai GCU yang kurang dari 70 itu akan diberikan treatment berupa kelas tambahan fundamental hingga nilai GCU-nya di atas 70. Seperti itu. Nah, ini adalah kondisi KBM atau kegiatan belajar mengajar, gitu ya. Nah, ini untuk di SSC seperti ini. Untuk kegiatan belajarnya jumlah siswa per kelas maksimal 15 siswa. Untuk yang offline, yang online itu kita maksimal 25 siswa. Jumlah sesi KBM untuk kelas 12 itu baik offline maupun online, KBM wajibnya itu 3 hari per minggu.
di mana satu harinya ada 2 sesi, dan saat program intensif itu 5 hari per minggu. Satu harinya full day, gitu ya. Nah, jadi untuk 3 hari per minggu, satu hari 2 sesi. Nah, untuk intensif 5 hari per minggu dengan satu hari full day itu setara dengan 4 sesi KBM. Jadi dari jam 8 sampai 4 sore biasanya seperti itu. Nah, kapan pelaksanaan intensif itu biasanya setelah ujian sekolah dilaksanakan. Dan kalau melihat kalender biasanya setelah Idul Fitri, seperti itu. Nah, kemudian materi kelasnya itu ada TKA dan TPS untuk persiapan UTBK SNBT. Buku ajarnya kita siapkan untuk TKA, Saintek, atau Sosum. Nah, maksud Saintek dan Sosum ini, TKA mungkin Bapak dan Ibu semua sudah ketahui bahwa TKA ini kan ada TKA wajib, gitu ya, dan ada mapel wajib dan mapel pilihan. Nah, untuk mapel wajibnya matematika wajib, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan untuk pilihannya ada pilihan tergantung jurusan yang nanti akan dipilih saat SNBP. Jadi jurusan pendukung. Nah, jadi bisa pilihannya apakah matematika tingkat lanjut dengan fisika. Nah, jadi untuk saintek sosum ini tergantung nanti mata pelajaran apa yang mendukung dalam pilihan SNBP-nya nanti. Dan TPS literasi dan TPS penalaran. Jadi ada beberapa buku ajar untuk dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Nah, periode belajarnya kita mulai di bulan Juli 2026 sampai dengan seleksi mandiri PTN 2027. Nah, kemudian aturan kelas disiplin. Nah, ini mohon maaf ada sedikit typo Bapak Ibu ya. Ini yang maksudnya disiplin gitu ya. Toleransi keterlambatan maksimal 5 menit dan HP dikumpulkan selama KBM. Nah, mungkin aturan ini berlaku untuk yang offline seperti itu. Karena untuk yang online tidak mungkin HP dikumpulkan karena bisa jadi siswa yang mengikuti program belajar online itu menggunakan fasilitasnya HP untuk sebagai perangkatnya. Jadi tidak mungkin untuk yang HP dikumpulkan selama KBM. Tapi kalau untuk yang offline, HP dikumpulkan di depan gitu ya, dan baru bisa diambil setelah KBM selesai atau diizinkan gurunya untuk membuka HP. Karena ada beberapa materi mungkin siswa diminta untuk silakan buka HP-nya untuk membuka materi atau tentang materi apa seperti itu. Nah, selanjutnya asistensi. Nah, jadi dalam kegiatan belajar itu ada asistensi, siswa dapat bertanya ke asisten guru di luar kelas setiap hari. Ini juga yang memungkinkan ada untuk program offline dan lokasi belajarnya yang pasti di lokasi SSC, gitu ya. Nah, ini adalah kegiatan belajar mengajar di SSC. Selanjutnya, nah ini KLM atau kaji latih mandiri. Jadi KLM ini merupakan kumpulan soal UTBK yang wajib dikerjakan siswa setiap minggu, setiap hari saat program intensif. Nah, jadi setiap saat intensif itu KLM itu setiap minggu, tapi ketika menjelang itu, jadi dari awal itu tadi saya sampaikan biasanya 1 bulan targetnya seperti itu. Dan menjadi syarat kehadiran siswa di kelas dan akses tryout simulasi. Nah, mungkin KLM ini kelihatannya, oh cuma latihan aja, sebenarnya tidak. Ada tindak lanjutnya. Jadi siswa yang mengerjakan kaji latih mandiri itu harus mengumpulkan hasil kerjanya dan itu menjadi tiket dalam mengikuti tryout simulasi. Seperti itu. Nah, kemudian ini tryout simulasi didesain dengan tipe jumlah soal, tampilan, durasi, dan sistem penilaian yang sama dengan UTBK sesungguhnya. Nah, kelas tambahan wajib, siswa dengan nilai tryout di bawah 650 wajib mengikuti KTW yang diadakan di setiap akhir pekan. Biasanya di hari Sabtu atau Minggu. Untuk yang offline itu biasanya di hari Sabtu. Seperti itu. Nah, kemudian ada seminar motivasi. Nah, ini siswa akan mengikuti seminar atau webinar motivasi. Jadi seminar motivasi itu untuk yang program offline, kalau online ada webinar motivasi yang berisi pengondisian mental juara dan sharing tips sukses masuk PTN dari alumni-alumni SSC. Kemudian bimbingan konseling, nah ini progres belajar siswa dipantau setiap minggu dan dilaporkan kepada wali murid setiap bulan oleh wali kelas. Jadi nanti wali kelas yang akan banyak komunikasi dengan orang tua dan siswa terkait progres belajarnya seperti apa. Dan ini konsultasi kelulusan siswa yang tadi mungkin cepat saya sampaikan. Siswa akan diberikan konsultasi pemilihan jurusan yang tepat, saran-saran, yang tepat sasaran sesuai minat, bakat, dan kemampuannya. Nah, ini biasanya penentuan konsultasi kelulusan siswa itu ketika menjelang pendaftaran
UTBK SNBT seperti itu. Nah, tapi kalau untuk konsultasi setiap saat itu bisa melalui wali kelas. Jadi petugasnya atau PAC-nya berbeda antara wali kelas dengan konsultasi kelulusan siswa. Kalau konsultasi kelulusan siswa ini adalah petugas yang sering membina siswa dan bisa mengarahkan siswa untuk pilihan yang tepat dan strategi yang tepat dalam memilih jurusan beserta PTN di SNBT seperti itu. Nah, kemudian ini EduTrip atau outing class juga lebih ke program offline gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini kegiatan akademik siswa akan mengikuti EduTrip atau outing class ke kampus terkenal seperti ITB atau Unpad dan tempat wisata untuk relaksasi, bonding, dan visualisasi impian. Seperti itu. Dan, nah, ini salah satu bagian yang mungkin penting menurut kami ada bagaimana prinsip sukses program di SSC. Nah, seperti ini. Pertama, siswa harus memiliki komitmen dan kesungguhan, gitu ya. Nah, kemudian wali murid juga melakukan pengawasan dan dapat memberikan motivasi ke siswa atau putra-putrinya, serta kami, Bimbel SSC ini memberikan fasilitas dan pendampingan. Jadi ini seperti circle atau kerjasama tiga dimensi, tiga arah. Jadi kita berkolaborasi, saling dukung, dan saling menguatkan dengan tujuan yang sama, yaitu keberhasilan putra-putri dari Bapak Ibu semuanya. Nah, itulah prinsip belajar program di SSC. Nah, kemudian testimoni siswa seperti apa? Nah, mungkin ini beberapa contoh saja siswa dari kita atau yang di SSC yang telah lulus di beberapa perguruan tinggi gitu ya. Nah, ini kebetulan dua-duanya di FTNB ITB dan ini sama-sama lulusan 2025. Dan untuk beberapa materi pengajar atau tentor, ini beberapa contoh saja karena masih banyak guru-guru kita yang lainnya yang mungkin kalau kita sampaikan satu-satu lumayan akan menghabiskan waktu gitu ya. Nah, ini dan nah untuk khusus SMA ITA Sifa Jalan Cagak, untuk program belajar mungkin kita punya skema ada dua, ada online eksklusif, ada online reguler. Nah, apa bedanya gitu ya? Untuk online eksklusif ini kelasnya khusus untuk siswa-siswi dari SMA IT Asifa Jalan Cagak. Jadi tidak digabung dengan siswa sekolah lainnya dan untuk hari belajar itu disesuaikan dengan waktu yang disediakan oleh sekolah. Nah, karena saya atau mungkin kami dari SNI dapat info sekolah itu menyediakan waktu tertentu di hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, dan Minggu yang dapat digunakan untuk bimbel, gitu ya. Nah, itu maka online eksklusif salah satu bagian yang kami tawarkan dan yang kedua ada online reguler. Nah, untuk online reguler ini adalah program belajar di mana untuk siswa-siswi yang berminat itu kelasnya bergabung atau bercampur. Jadi bisa dari sekolah A, B, C itu bisa dan jadwalnya sudah baku. Jadi untuk online reguler ini pembelajaran hanya dilakukan di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Seperti itu mungkin perbedaannya. Jadi untuk program yang kita tawarkan di SMA IT Asifa Subang ini ada dua online eksklusif yang khusus SMA IT Asifa dan online reguler. Dan nah ini mungkin terakhir dari kami dan selebihnya, nah ini ada informasi terkait kami. Selebihnya lebih ke tanya jawab, barangkali dari Bapak Ibu terkait materi yang saya paparkan tadi, barangkali ada pertanyaan atau materi yang belum jelas atau ada hal yang ingin disampaikan lebih lanjut, mangga silakan. Mungkin itu dari kami Bimbingan Belajar Sony Skema College. Ya untuk tanya jawab mungkin bisa langsung aja Bapak Ibu sampaikan, silakan. Mungkin bisa langsung melalui chattingan atau mungkin unmute aja Bapak Ibu boleh. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan terkait penawaran dari kami untuk SMA IT Asifa Jalan Cagak. Dan insya Allah untuk materi ini mungkin nanti akan kami share melalui eh, pihak sekolah, yaitu dalam hal ini melalui Pak Joang. Nah mungkin ini ada terima kasih dari
Ibu Ari Dian Fatmawati. Ini dengan ibu ya, betul ya Bu ya? Nah, biayanya berapa Pak masing-masing? Nah, mungkin seperti tadi disampaikan untuk biaya itu sebentar Bapak Ibu. Nah, saya sampaikan lagi untuk biaya. Nah, untuk biaya ini Ibu. Nah, untuk online reguler kita di 7.950.000 untuk pembelajaran dari bulan Juli sampai dengan seleksi mandiri PTN 2027. Nah, tapi kalau untuk yang online eksklusif untuk khusus SMA ITK Asifa, biaya itu 9.950.000. Nah, kenapa ini berbeda? Karena untuk yang kelas khusus ini semua siswa SMA IT jadi tidak digabung dengan siswa lainnya. Kemudian untuk pilihan belajarnya dikembalikan ke disesuaikan dengan jadwal dari sekolah seperti itu. Nah, untuk reguler ini hanya belajar di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Seperti itu, Ibu Ari. Kemudian ada lagi, mungkin bisa udah jelas mungkin Bapak Ibu. Bu Ari, mohon maaf untuk pertanyaannya, apakah sudah jelas? Oke, siap. Terima kasih Ibu. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Azam Zahid, gitu ya. Untuk waktu lesnya sore after class atau malam? Nah, untuk waktu lesnya ini disesuaikan dengan waktu yang disediakan sekolah, Bapak. Nah, jadi nanti akan disepakati untuk yang berminat ini disepakati belajarnya apakah di hari Senin, Selasa, Rabu, atau Senin, Selasa, Jumat, atau Selasa, Rabu, Jumat seperti itu. Cuma untuk Sabtu atau Minggu, kita tidak sarankan itu jadi KBM. Kenapa? Karena biasanya di hari tersebut, Sabtu atau Minggu itu yang pasti ada tryout, kemudian tadi ada KTW atau kelas tambahan wajib. Seperti itu. Jadi 2 hari itu Sabtu atau Minggu atau weekend ini biasanya kita digunakan untuk pembelajar tryout dan kelas tambahan seperti itu. Nah, itu jadi after kelasnya itu ada yang kalau jadwal dari sekolah yang kami dapat itu ada yang mulai dari 13.30, ada juga mulainya 16.30 seperti itu, Bapak Ibu. Nah, nanti akan kita sampaikan yang pasti dalam satu hari itu dari jadwal di sekolah itu disediakan 2 sesi per harinya. Jadi hanya di hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Seperti itu. Tapi untuk SMA biasanya Sabtu dan Minggu ini tidak ada pembelajaran khusus untuk KBM wajib, lebih ke tryout dan kelas tambahan. Seperti itu. Nah, mungkin seperti itu Bapak Azam. Apakah bisa dipahami Bapak? Atau barangkali masih belum jelas, silahkan. Ya, sambil menunggu dari Bapak Azam, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih Bapak. Sudah jempolnya, itu mungkin sudah mewakili. Apabila anak sakit, mungkin dari Papa Azza nih. Apabila anak sakit atau tidak bisa mengikuti jadwal, apakah ada join kelas lain dengan materi yang sama? Nah, tergantung kelasnya Bapak Ibu ya. Nah, jadi karena kita untuk Asifa ini lebih programnya online gitu. Jadi untuk yang tidak bisa hadir atau sakit, insya Allah untuk materi yang sama bisa diikuti atau melihat rekaman Zoom-nya seperti itu. Nah, tapi boleh nggak ikut kelas materi yang sama? Nah, biasanya kalau dengan materi yang sama ini karena kelas online kita terbatas, jadi sulit untuk digabung atau mengikuti kelas yang sama. Jadi solusinya adalah bisa ikut atau mengikuti atau menonton untuk rekaman Zoom-nya seperti itu, Papa Asia. Mungkin bisa dipahami atau mungkin ada yang ingin lebih disampaikan, boleh? Oh, kenapa? Ini dari Pak Dwi Setiono. Terima kasih, Pak. Kenapa kelas Asifa lebih mahal? Nah, ini sebenarnya jujur, ini bukan kehendak saya juga, Pak. Ya, mungkin kalau saya sih pengennya lebih murah daripada yang reguler. Kenapa? Karena kalau kelas khusus itu kan dalam jumlah yang banyak gitu ya biasanya tertariknya. Cuma ini bagian dari yang saya sampaikan ini bagian dari kesepakatan gitu ya dari SI sendiri. Kenapa bisa untuk Hasifa ini bisa lebih mahal? Karena kelasnya khusus, jadi kita jadwalkan tersendiri dan materinya pasti menyesuaikan dengan di sekolah seperti itu, Pak. Nah, ini pertanyaan mungkin yang secara pribadi jujur saya berat untuk menjawabnya Pak Dwi ya, gitu ya. Meskipun kalau saya secara pribadi inginnya justru malah lebih murah karena tadi prinsipnya menurut saya
karena siswanya khusus Ashifa, kelasnya satu sekolah dan yang berminat itu bisa mengikuti dalam jumlah yang lebih banyak. Kalau saya pribadi prinsipnya seperti itu, tapi mohon maaf mungkin pertimbangannya dari ya kita khusus SSC sendiri seperti itu Pak. Jadi untuk biaya kenapa bisa lebih mahal ini mohon maaf gitu ya Pak Dwi ya. Mungkin seperti ini. Nah, yang kita tawarkan. Kemudian dari Bu Sari Mulyasin. Untuk biaya bimbelnya apakah bisa dicicil dan berapa kali pembayaran? Insya Allah untuk biaya di SSC bisa diangsur Bapak Ibu seperti itu dan berapa kali pembayaran? Biasanya kita maksimal di 6 kali pembayaran seperti itu. Nah, jadi besarannya setiap bulannya apakah flat? Itu sebenarnya tergantung kesepakatan masing-masing. Mungkin tergantung keleluasan Bapak Ibu. Biasanya kita itu inginnya flat aja biar lebih mudah setiap bulannya. Tapi ada juga boleh nggak di awal-awal kita pembayaran lebih besar? Itu juga boleh. Jadi makin ke akhir itu semakin kecil itu boleh. Nah, atau mau lunas sekalipun juga itu mungkin bisa lebih baik. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk pembelajaran dari ini pertanyaan dari Ibu Novi, untuk pembelajaran 2 sesi per hari, ini berapa jam ya? Maaf bertanya sudah jika sudah oke. Gini Bu Novi, untuk pembelajaran 2 sesi per harinya itu satu sesinya 75 menit, gitu ya. Nah, jadi 2 sesi berarti 75 kali 2, tapi biasanya setiap sesi itu ada breaknya dulu, dan kita sesuaikan dengan waktu yang disediakan sekolah, Bapak Ibu. Jadi kalau per sesi itu dari sekolah menyediakan maksimal 90 menit untuk satu sesinya. Jadi insya Allah aman, dan belajarnya kemungkinan hanya di selas. Kalau untuk yang kelas khusus, itu menyesuaikan jadwal dengan sekolah, gitu Bapak Ibu. Jadi itu Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, tapi kalau untuk yang reguler, itu jadwalnya baku dari SSC, itu di Selasa, Rabu, dan Kamis. Nah, biasanya mulainya di 16.00, seperti itu. Nah, 16.00 kalau saya lihat jadwal dari sekolah, kayaknya ini yang memberatkan kalau untuk reguler. Gitu ya, karena ada di hari tertentu itu baru bisa mengikutinya di jam 15.30 atau 16.30 saya lupa gitu ya. Nah, seperti itu dan bahkan ada hari tertentu yang kosong itu di malam hari seperti itu. Bahkan ada yang siang hari sudah boleh. Nah, itu yang untuk online reguler salah satu tantangannya seperti itu karena jadwal yang baku dari kami. Nah, ini mungkin salah satu penyebabnya kenapa yang online reguler bisa lebih murah dibandingkan yang khusus tadi. Kemudian, oh, ini dari Ibu Siti, terima kasih. Maaf bimbel dari Juli sampai tes mandiri. Tes mandiri ini bulan apa? Kalau untuk tes seleksi mandiri ini biasanya setelah UTBK, UTBK itu sekitaran awal Mei, itu tes mandiri seingat kami itu biasanya dimulai di akhir Mei sampai dengan bulan Juni. Seperti itu Ibu. Bahkan ada beberapa mandiri biasanya ada yang di bulan Juli ini. Biasanya yang berhubungan dengan UIN, nah itu ada SMM PTKIN gitu ya, SNM PTKIN itu biasanya di bulan Juli seperti itu. Nah, jadi tergantung seleksi mandirinya berdasarkan kebijakan PTN masing-masing. Tapi biasanya paling cepat itu di akhir Mei dan sekitaran bulan Juli. Tapi dominan itu seleksi mandiri di kisaran bulan Juni seperti itu. Itu oh ini. Maaf SSC untuk nomor kontak yang bisa dihubungi mungkin ada atau mungkin nanti melalui saya juga boleh, seperti itu Bu Suryani Yusa gitu ya. Insya Allah kalau untuk nomor kontak ini saya kirim di chattingan, ini dengan saya sendiri Ibu, itu boleh. Nah itu nomor kontak saya, mungkin setelah Zoom meeting malam ini mau bisa ke nomor itu Bapak Ibu. Aduh ini dari Bunda Nabil yang mohon maaf Ibu, ini juga sebenarnya harapan saya pribadi Ibu ya, tapi mungkin pemandangan kami secara institusi ada perbedaan. Nah, ini mungkin Ibu ya. Jadi ekspektasi Bapak Ibu juga saya terima, saya pahami gitu ya. Gitu. Jadi jika untuk biaya ternyata aduh lebih mahal itu mungkin
tidak sesuai dengan ekspektasi Bapak Ibu, saya pribadi sebenarnya memahami gitu Bapak Ibu ya. Cuma mohon maaf dengan berat hati ini saya sampaikan seperti ini karena ini salah satu kebijakan dari kami. Jadi saya secara pribadi ya mau tidak mau harus menyampaikan ini gitu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf dengan berat hati kepada Bapak Ibu semuanya. Kalau dirasakan mungkin untuk online eksklusif yang khusus SMA IT ini lebih mahal, mungkin ya online reguler bisa menjadi solusinya. Cuma, nah ini kembali lagi online reguler ini dari kami juga ada keterbatasan, hanya bisa diikuti di Selasa, Rabu, dan Kamis. Yang otomatis hari Kamis itu siswa tidak bisa mengikuti karena jadwal Kamis itu dari sekolah tidak boleh digunakan dengan pihak luar. Nah, Selasa Rabu ini saya ingat hari Rabunya kalau Selasa atau Rabu itu ada yang hanya malam hari saja. Ini juga berat buat kami. Jadi pasti ada sesi yang tertinggal. Tapi solusinya adalah untuk materi yang tertinggal bisa mengikuti di program rekam. Jadi rekaman pembelajaran itu bisa diakses seperti itu. Kemudian, oh ini dari Pak Triwardono. Maaf izin untuk program khusus mengenai jaminan. Oh ini untuk kelas khusus ini mohon maaf Pak Tri gitu ya, ini tidak ada jaminan gitu Pak. Nah, jadi jaminan dari kami itu hanya berlaku untuk program offline saja. Seperti itu Bapak. Jadi mohon maaf untuk jaminan ini juga, mohon maaf kami belum bisa mengakomodir. Ya, mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya barangkali masih ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan atau unek-unek ini juga boleh, silakan gitu Bapak Ibu. Ya, barangkali dari Bapak Ibu masih ada yang ingin disampaikan. Dan insya Allah untuk materi kami atau penawaran program dari kami ini akan kami kirim oleh pihak sekolah dalam hal ini Pak Joang sebagai wakil kurikulum. Nah, untuk kontaknya sebenarnya ini saya tampilkan juga Bapak Ibu, tapi untuk lebih mudah mungkin bisa menghubungi saya langsung di nomor WA yang saya sudah cantumkan di settingan. Ya, saya masih menunggu dari Bapak Ibu semuanya. Yang lain mungkin barangkali ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Silakan. Oh, ini ada dari Pak Tri lagi. Untuk tahun ini SSC sudah gabung di Asifa. Untuk gabung atau tidaknya, sebenarnya saya bingung Pak Tri untuk menjawabnya. Jadi kalau untuk kerjasama, tadi sebenarnya dari pihak sekolah sebenarnya tidak ada kerjasama gitu Bapak Ibu ya. Tapi kami diberi kesempatan oleh pihak sekolah untuk menyampaikan program dari bimbel kami. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang tertarik dengan program dari kami, itu diberi kebebasan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk pemaparan program ini tidak diwajibkan harus daftar ke SSC, tidak gitu ya. Jadi informasi dari sekolah pun termasuk kami pun ini hanya sekedar penawaran untuk Bapak Ibu yang tertarik untuk bergabung di kami. Alhamdulillah, kalaupun tidak juga sebenarnya mungkin bukan atau belum rezeki buat kami seperti itu. Jadi semuanya sifatnya seperti itu, Pak. Jadi untuk bimbel yang saya tahu di Asifa ini tidak ada yang kerjasama, tapi sekolah memfasilitasi bimbingan belajar untuk pemaparan tentang program yang ditawarkan untuk bisa menjadi partner putra-putri Bapak Ibu dalam menghadapi seleksi perguruan tinggi negeri seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih, terima kasih dari Abinya Ai gitu ya. Apakah materi dan durasi waktu pembelajaran antara offline dan online berbeda? Mohon maaf apabila tadi sudah dijelaskan. Nah, sebenarnya kalau untuk ini nih, Bapak, mohon maaf sebentar. Nah, untuk materi dan durasi waktu pembelajaran antara offline dan online di SSC itu insya Allah sama, Bapak Ibu. Nah, pematerinya pun atau tentor atau gurunya insya Allah juga sama. Nah, yang membedakan adalah pembelajaran offline itu tatap muka dan online tidak. Kemudian apalagi membedakan sebenarnya banyak Bapak Ibu. Kalau offline tadi mungkin ada seminar motivasi berupa seminar. Kalau online webinar. Ini salah satu perbedaan karena media atau fasilitas. Kedua, untuk tryout-nya, nah ini yang berbeda. Kalau untuk yang offline, tryout dilaksanakan di lokasi SSC, kemudian ada pengawas di depan perangkat dan dilaksanakan secara serentak. Tapi kalau untuk yang online,
pengerjaannya sama online juga karena basis kita website, tapi dikerjakan secara mandiri. Jadi tidak ada pengawas segala macam. Nah, ini mungkin bisa jadi pembeda karena rawan untuk ya cheating seperti itu. Kemudian untuk materinya sama bukunya karena kita kirim juga. Jadi meskipun online, buku fisik kita kirim melalui ekspedisi. Durasi waktu belajar sama 75 menit. Kemudian, nah kalau offline itu ada asistensi. Jadi siswa di luar jam KBM bisa menanyakan ke asistensi setiap saat untuk materi-materi pelajaran yang belum dipahami atau yang tertinggal atau persiapan ada tugas, ulangan segala macam itu bisa setiap saat. Kalau online ini tidak ada. Nah, kemudian fasilitas yang lainnya, nah sebenarnya yang ada outing class, nah itu outing class juga untuk offline seperti itu. Kemudian yang lainnya lebih ke sebenarnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, karena untuk misalnya ada psikotes, kemudian konsultasi online pun masih boleh. Tapi biasanya kita prioritaskan untuk yang konsultasi apa psikotes itu untuk yang offline seperti itu, Bapak. Itu kemudian untuk jadwal mohon diulang untuk jadwal program reguler. Jadi untuk program reguler ini kita belajarnya itu di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Nah, untuk jam belajarnya biasanya kita paling cepat itu jam 4 sore sampai dengan 18.15. Seperti itu. Nah, tapi untuk tahun ajaran baru saya masih menunggu jadwal apakah 16.00 dimulai atau 16.30 seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu Ibu Ibu atau Bunda Nabil. Nah, ini dari Ibu Novi selanjutnya. Untuk materi pembelajaran, apakah akan ada modul, apakah berupa digital atau hard copy? Nah, untuk di SSC, untuk modul bahan ajar ini semua berupa buku fisik. Nah, mau kelas offline ataupun online, semuanya fisik. Jadi untuk yang online, insya Allah akan dikirim melalui ekspedisi ke alamat putra-putri Bapak Ibu semuanya. Mungkin dalam hal ini kalau Asifa, biasanya kita kirim ke sekolah. Seperti itu. Nah, itu untuk bukunya. Kemudian mohon apabila apakah biaya bisa cicil? Insya Allah bisa gitu Ibu. Maksimal 6 kali untuk cicilannya bisa flat tergantung kesepakatan. Apakah mau flat per bulannya atau dibuat besar di akhir di awal atau besar apa besaran nominal kecilnya di akhir itu tergantung kesepakatan bersama. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian dari Abi Bintang, mohon informasi untuk periode pembelajaran dari kapan sampai kapan. Untuk pembelajaran, insya Allah kita mulai dari bulan Juli 2026. Nah, untuk tanggalnya ya tergantung kelas. Kalau untuk yang online reguler, biasanya kita mulai di minggu pertama KBM. Jadi di sekolah, misalnya, kalau informasi yang saya dapat itu start belajar di SSC Bandung itu 13 Juli, mungkin online itu paling cepat 14 Juli, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk sampai seleksi mandiri, nah ini kalau kelas online biasanya semuanya serba online seperti itu. Tapi kalau untuk intensif karena setelah ujian sekolah kan siswa atau putra-putri Bapak Ibu tidak harus di asrama kan gitu ya. Nah, jadi setelah ujian sekolah akan kembali ke lokasi atau rumah masing-masing. Nah, tapi untuk yang kelas online ini kalau ingin offline apakah diizinkan atau tidak? Jawabannya diizinkan dan boleh. Tapi akan ada penyesuaian biaya biasanya seperti itu. Atau menambah biaya sebesar berapa untuk upgrade dari online ke offline selama intensifnya saja. Jadi seperti itu mungkin Abi Bintang. Nah, barangkali dari Bapak Ibu ada yang belum jelas atau ingin disampaikan lagi silahkan. Nah, untuk materi insya Allah nanti akan saya sampaikan ke pihak sekolah dan mudah-mudahan ya bisa Bapak Ibu nantinya bisa dipelajari lagi terkait penawaran dari kami seperti apa. Oh, kembali. Ini mungkin Pak Azam, apakah sebenarnya sudah kerjasama dengan Asipa? Sebenarnya kalau kerjasama dulu kita pernah kerjasama dengan Asipa, gitu ya. Kebetulan saya kenal Pak Joang dari saat eh, kerjasama tersebut. Kebetulan Pak Joang itu sebelumnya bagian koordinator kelas 12, ingat saya. Waktu wakil kepalanya masih Pak Dwi. Nah, insya Allah
saya dengan Pak Juang, Pak Dwi juga alhamdulillah sampai sekarang masih komunikasi dengan baik. Nah, dulu kerjasamanya kita lebih ke tryout saja Bapak Ibu. Nah, jadi tryout untuk persiapan dulu itu SNMPTN, kemudian ya istilahnya kalau seingat saya dulu pas kerjasama itu untuk SNMPTN. Kalau sekarang kan menjadi SNBT UTBK seperti itu, gitu ya. Nah, jadi kerjasama seperti itu. Nah, kalau sekarang ini dari pihak sekolah tidak ada kerjasama eksklusif. Jadi beberapa bimbel kalau ingin promosi ke Asifa silahkan. Jadi hanya difasilitasi saja seperti itu Pak Azam. Nah, jadi kita tidak ada kewajiban dari sekolah wajib di sekolah tidak mewajibkan untuk "Oh, udah bimbelnya dengan saya tidak sebenarnya, tapi diberi fasilitas saja. Jadi alhamdulillah kita diberi fasilitas diizinkan oleh sekolah untuk bisa memaparkan program kita di Asifa seperti itu Pak Azam. Kemudian untuk lokasi kelas offline-nya lokasinya di mana? Nah, mungkin kalau di Subang mohon maaf Pak Tri gitu ya, kita belum ada lagi atau belum hadir lagi di Subang. Jadi untuk lokasi offline-nya di Bandung Bapak gitu ya. Jadi ini di layar mungkin saya tampilkan di Jalan Flores nomor 9, Jalan Karawitan nomor 33, dan satu lagi mohon maaf ini belum saya cantumkan di Jalan Kalimantan nomor 13. Seperti itu. Nah, untuk lokasi offline sudah ada di tiap daerah. Mohon maaf Ibu Winda, belum di tiap daerah ada gitu Ibu ya. Nah, tapi kalau SSC ini kalaupun ada di daerah tertentu, kita program tidak bisa over atau mungkin di mutasi seperti itu Ibu. Jadi program yang kita tawarkan khusus untuk yang di Bandung saja. Jadi misalnya kalau ada yang dari wilayah Sumatera Utara misalnya, mungkin Bapak Ibu ada yang asal dari Sumatera Utara, atau Jakarta mungkin gitu ya. Boleh nggak belajar di SSC di lokasi setempat? Itu mohon maaf tidak bisa Ibu. Jadi kita tidak bisa transfer atau mutasi program belajar karena karakteristik program dari kami di SSC ini bersifat eh, kearifan lokal. Jadi program di setiap lokasi itu berbeda-beda. Jadi yang sama itu misalnya hanya di Bandung saja, di beberapa lokasi di Bandung itu program belajarnya sama. Seperti itu, Ibu Winda. Jadi bisa ada yang dari Surabaya mungkin sama seperti itu. Dari Pak Hendi, terima kasih. Materi tes awal tadi seperti apa? Oh, kalau untuk materi tes awal mungkin GCU mungkin Pak Hendi ya? Atau General Check Up, itu tes pemetaan dasar. Nah, mungkin ini saya ulang. Nah, ini mungkin GCU ini adalah tes diagnosis untuk kemampuan kesiapan siswa dalam memahami materi UTBK. Seperti itu. Jadi lebih basisnya ke penalaran. Nah, untuk yang sekarang materi UTBK, kadang TKA juga muncul, itu kan ada penalaran yang berbasis saintek dan sosum. Seperti itu. Jadi literasinya ada, tapi nalarnya nalar ke bahasan saintek, mau itu fisika, kimia, biologi, ataupun yang sosum itu yang ekonomi, kemudian sosiologi, sejarah, geografi, seperti itu, Bapak Hendy. Nah, itu untuk materi tes awalnya GCU. Nah, tapi ketika belum memenuhi standar, kita ada treatment seperti itu. Tapi dominannya untuk GCO ini sebenarnya lebih ke penalaran matematiknya sebenarnya Bapak. Gitu. Jadi kayak materi SD, mungkin SMP seperti itu. Karena menurut kami ketika dasar perhitungannya itu sulit, maka ada korelasi untuk matematika lanjutannya itu akan berat juga. Gitu. Karena untuk yang di GCO ini ada penalaran yang tadi mungkin matematik tapi dibuat dalam bentuk literasinya juga. Seperti jadi ada penalaran plus di literasinya. Seperti itu Pak Hendi untuk materi tes awal atau GCU. Ya, barangkali dari Bapak Ibu yang lain atau dari yang sudah ada yang ingin ditanyakan kembali, silakan. Kalau dari waktu mungkin saya diberi waktu oleh dari pihak sekolah itu sampai 21.00. Tapi kalau misal tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya, mungkin bisa kita percepat aja sampai 20.30. Ya, barangkali dari Bapak Ibu masih ada yang ingin disampaikan dan ditanyakan dulu, silahkan. Dan ini beberapa layanan. Ya, mungkin itu dari kami, Bapak Ibu. Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan lagi,
Nah, mungkin untuk pertemuan malam ini cukupkan di sini. Jadi, kami dari Bimbingan Belajar Sony Suma College Bandung mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang sudah menyempatkan waktu, meluangkan waktu dalam pemaparan program kami, gitu ya. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan, kekeliruan, dan kata-kata yang kurang berkenan di Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.